Kalian pernah ngerasa nggak sih, apa yang udah kalian jadwalin di buku maupun di to-do list kalian, tapi masih banyak kegiatan yang nggak terlaksana, bahkan banyak yang nggak terlaksana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua terjadi. Halo guys, welcome back to my channel Rapi Poppy. Apapun yang terjadi tetap mengedukasi. Buat kalian yang belum kenal sama aku, kenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Dan di channel ini aku akan bahas tentang edukasi maupun everything about creativity, digital marketing, business, and ya semuanya lah yang berhubungan dengan industri kreatif. Di video sebelumnya aku ada buat tentang video cara mengatur atau mengelola to-do list sehari-hari, dimana gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang apa yang membuat kegiatan kita yang udah kita rencanakan itu malah tidak terlaksana. Oke, sebelum kita lanjut, aku pengen kalian subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan upload video setiap minggunya. Oke, faktor yang pertama adalah over planning. Seringkali kita merasa waktu 24 jam seharian itu nggak cukup untuk berbagai aktivitas kita. Nah, inilah pentingnya untuk membuat rencana atau to-do list sehari-hari. Kapan kalian tidur, daily activity, atau melakukan habit, atau kerja, mencari duit, atau kerja untuk kreativitas, dan istirahat. Nah, selain itu setiap orang pun memiliki perbedaannya masing-masing dalam merencanakan jadwal, dalam merencanakan kegiatan mereka sehari-hari, mau itu a plan of the day, atau plan of the week, atau plan of the month. Namun yang paling penting adalah action. Jangan sampai kegiatan teman-teman hanya untuk planning, sehingga kegiatan yang harus kalian lakukan hari itu juga nggak terlaksana. M. Christian dalam bukunya Time Management mengatur waktu itu mudah. Ada dua faktor yang menyebabkan orang over planning. Yang pertama adalah terlalu sibuk fokus untuk merencanakan dan gagal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Langkah kita hanya berhenti hanya karena kita selalu merencanakan. Padahal dalam manajemen waktu itu adalah langkah berikutnya. Yang kedua, menjadikan semua kegiatan sebagai bagian dari objek rencana. Ya, merencanakan semua kegiatan perlu kan. Kalau kalian orang sibuk ya, misalnya kalian ada amanah di organisasi A, organisasi B, terus kalian juga kerja di perusahaan A, perusahaan B, terus bikin konten, apapun, anything, kalian punya kegiatan super sibuk. Ketika kalian memulai merencanakan sesuatu, kalian menulis semua kegiatan yang bakal kalian kerjakan pada hari itu juga, dan itu membuat hari kalian bakal banyak banget kegiatan. Ya, walaupun kita melakukan kegiatan tersebut tidak selama 1 jam, setidaknya kita sudah memberi range waktu terhadap kegiatan tersebut. Jadi sisanya bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Faktor yang kedua adalah misplanning. Ini bisa terjadi dalam berbagai hal seperti salah informasi atau salah mendefinisikan sebuah kegiatan yang kalian lakukan, tidak lengkap dan tidak tepat. Dan sebenarnya dalam menginformasikan yang akurat itu adalah kunci utama keberhasilan dalam mengatur waktu. Misplanning akan berdampak jangka panjang loh. Ya, seperti salah sasaran atau penentuan waktu yang tidak ditentukan. Misalnya nih kan, to-do list hariannya mengerjakan skripsi. Di sini tidak akan terlihat nih kalian kapan mengerjakannya, atau jam berapa, atau berapa lama. Terus dideskripsikan harus mengerjakan apa, bab 1 kah, bab 2 kah, atau kajian teori apakah, dan lain-lain lah. Inilah penyebab misplanning. Ketika kalian tidak menginformasikan kegiatan kalian di to-do list harian kalian itu tidak akurat, maka kemungkinan besar akan terjadinya gagal melaksanakan hal tersebut. Number 3 is overscheduling. Nah, kebanyakan jadwal, kesibukan kalian, dan ketika kalian melupakan satu hal ini, yaitu me time, dan aktivitas yang kamu kerjakan itu belum tentu maksimal juga kan? Mengapa? Karena kamu selalu dikejar waktu dan buru-buru. Overscheduling akhirnya menghambat kinerja kalian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, akhirnya malah menjadi penghambat efektivitas kalian karena menuntut kamu untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang sama. Efek jangka panjangnya kalian bakal stres dan membuatmu merasa tidak nyaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat adalah over detail. Ya, seperti poin nomor 2 itu, kalian tidak misplanning atau kalian menjadwalkan kegiatan kalian secara general atau tidak spesifik. Maka ketika kalian terlalu spesifik, terlalu detail, ini akan menghambat kalian dalam melakukan sesuatu karena kebanyakan menulis kegiatan terlalu detail. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, setiap detail memang perlu diperhatikan. Namun ini bukan berarti kamu harus buat kegiatan tersebut dalam to-do list secara detail banget ya, enggak. Ya, akibatnya rencana yang kalian buat itu simple dan mudah terlihat kompleks dan susah untuk dilakukan, hingga menjadi sulit dikendalikan. Gejala over detail ini mendorong kamu untuk menulis banyak hal, padahal bisa jadi semuanya itu nggak terlalu penting. Dalam perencanaan manajemen waktu ini berdampak buruk. Pertama, akan membuat kamu kehilangan pegangan mana kegiatan yang utama,
mana kegiatan yang tidak perlu diutamakan. Terlalu detail juga membuat kamu menyamakan semua kegiatan, hingga tak jarang pula membuat pekerjaan itu mudah terasa menjadi lebih rumit. Kedua, sikap tersebut akan membuat kamu kurang fleksibel, hingga ketika kalian menghadapi hal yang tidak terduga, kalian pusing entah kemana dan bingung, dan merasa pusing untuk menghadapi masalah yang besar. Faktor yang kelima adalah delaying. Sikap suka menunda-nunda kegiatan itu adalah tidak disiplin. Ini adalah pengganggu utama dalam manajemen waktu. Tanpa kedisiplinan dalam diri, manajemen waktu tak akan berjalan efektif. Disiplin berarti memiliki komitmen untuk menjalani rencana yang sesuai misi dan tujuan yang telah kalian rencanakan. Seringkali kedisiplinan ini muncul karena berbagai godaan yang enggan kamu hindari. Misalnya menunda. Ketika kamu menunda pekerjaan, berarti menunda sehari untuk mencapai tujuan. Untuk menghindari ini, tentu kamu harus memiliki motivasi kuat dalam diri kamu. Kalau rasa malas melanda, yang perlu diingat adalah saat kamu menandai satu dari daftar yang harus kamu lakukan, itu berarti kamu semakin mendekati tujuan. Jadi mulai sekarang, singkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi dan fokus pada tujuan awal yang sudah kamu rencanakan. Sudah kalian ketahui tentang apa-apa yang membuat kegiatan yang udah kalian rencanakan itu gagal dilaksanakan? Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Apapun terjadi, tetap mega edukasi. Until next time, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tenggo. Woo.